بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita bahas bahwasanya ukuran seseorang terpuji atau tercela, ukurannya adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Man hamidahu Allahu wa rasuluhu fahuwa mahmud. Siapa yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, maka dialah yang terpuji. Dan siapa yang dicerca oleh Allah dan Rasulnya, maka dialah yang tercela. Tentunya untuk mengetahui siapa yang dipuji oleh Allah dan siapa yang dicerca oleh Allah, tinggal kita baca dan kita pelajari ayat-ayatnya di dalam Al-Quran dan hadis-hadisnya yang sahih dari Nabi SAW. Siapakah yang dipuji oleh Allah di dalam Quran dan siapakah yang dipuji oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Sehingga ukurannya bukan hawa nafsu. Ukurannya bukan pemberian dunia. Disebutkan dalam satu riwayat, dalam hadis yang hasan dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Al-Aqra' ibn Habis, dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan dikatakan oleh Tirmidzi hadis ini hasanun gharib, dan dihasankan pula oleh Al-Arnaut
dalam takhrij Jami'ul Usul. Kisahnya, ada seseorang dari rombongan suku Bani Tamim yang mengatakan kepada Nabi, "Ai Muhammad, a'tini," sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini dalam riwayat Tirmidzi dimasukkan dalam bab Suratul Hujurat. Mengapa? Karena memang kisah ini adalah kisah yang disinggung oleh Allah dalam surat Al-Hujurat. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Sesungguhnya orang yang memanggil-manggil kamu dengan namanya dari balik-balik dinding, aktsaruhum la ya'qilun. Kebanyakan mereka tidak berakal, alias orang bodoh. Atau lebih jelasnya mereka orang-orang Badui. Orang-orang Badui. Ternyata yang datang waktu itu adalah Bani Tamim. Salah seorang mereka berkata, "Ai Muhammad, a'tini." Wahai Muhammad, berikan padaku. Manggilnya dengan namanya saja. Tentunya Nabi tersinggung, tersakiti dengan kalimat-kalimat seperti itu yang tidak sopan. Dari balik dinding lagi. Apalagi kalimatnya, "Absyir, bergembiralah, kami masuk Islam." Emang kalau mereka masuk Islam, Nabi yang dapat sesuatu atau mereka yang dapat sesuatu? Mereka yang dapat sesuatu, yaitu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi seakan-akan mereka memberikan sesuatu, dan ini kembali kepada badiahnya tadi, baduinya tadi, kebodohan mereka. Bahkan berkata, "Ai Muhammad, a'tini." Wahai Muhammad, berikan padaku. Fa inna hamdi zain wa dhammi syain. Berikan padaku, karena pujianku istimewa, cercaanku menjatuhkan. Pujianku memuliakan, cercaanku menjatuhkan. Apa kata Nabi SAW? Dzakallah. Yang kayak gitu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pujiannya memuliakan, cercaannya merendahkan. Pujiannya zain, indah, tinggi, mulia. Dan cercaannya syain, hina, rendah, menjatuhkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Dzakallah." Itu Allah. Diajari adab, diajari akhlak. Bahwa yang seperti itu adalah Allah. Wa dallal hadithi ala anna al-imana yazidu wa yanqus. Lagi pula barakallahu fikum, hadis ini menunjukkan bahwa iman bisa bertambah, bisa berkurang. Karena dikatakan ada yang dhaif, ada yang qawi. Inna min dha'fil iman, termasuk kelemahan iman, berarti iman ada yang lemah, ada yang kuat. Menunjukkan apa? Yazid wa yanqus. Dan ini barakallahu fikum bukan berarti musannif berdalil dengan hadis dhaif, bukan. Beliau mengira itu sahih. Hanya muhakkiknya yang telah membuktikan bahwa ternyata hadis ini dhaif. Tetapi alhamdulillah, makna yang terkandung dalam hadis ini ada pada hadis-hadis lain yang sahih. Barakallahu fikum. Sehingga yang pujiannya mengangkat seseorang, memuliakan seseorang, dan cercaannya menjatuhkan seseorang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini hasan barakallahu fikum, yang artinya bisa dipakai sebagai hujjah, sebagai dalil bahwa ukuran seseorang terpuji atau tercela adalah dengan ukuran syariat. Adalah dengan ukuran qala Allah wa qala Rasul. Dengan ukuran ayat dan hadis, dalil-dalil. Kalau mencocoki dalil-dalil, dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, dipuji oleh Allah SAW dalam hadis-hadis sahih, siapa yang begini berarti dia begini, siapa yang begini berarti dia begini. Maka itulah yang menjadi ukuran, yang menjadi barometer. Adapun pujian manusia
kadang-kadang sama sekali tidak ngaruh untuk menaikkan. Sebaliknya, cercaan manusia sedikit pun tidak ngaruh untuk merendahkan seseorang. Rasulullah SAW, Al-Amin, yang Allah puji dengan wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau di atas akhlak yang mulia. Apa kata musyrikin? Dikatakan kadzab, dikatakan majnun, dikatakan syair, penyair, dikatakan sahir, tukang seher. Apa pengaruh cercaan mereka? Tidak terpengaruh. Tetap beliau dimuliakan di dunia dan di akhirat nanti. Tetap beliau tidak jatuh kehormatannya. Dikatakan sangat tinggi kemuliaannya, bahkan oleh kawan dan lawan. Lawannya pun yang mulutnya mengatakan begitu, hatinya tidak yakin. Sebagaimana ketika mereka bertemu di Darun Nadwah. Darun Nadwah adalah tempat berkumpulnya mereka untuk bermusyawarah. Majlis permusyawaratan Quraisy. Mereka rapat untuk menjuluki Rasulullah SAW. Kita juluki apa orang ini? Setiap mereka menyebutkan satu julukan, dibantah oleh yang lain. Kita katakan saja pendusta. Yang lain mengatakan tidak mungkin. Masyarakat semua kenal orang ini terpercaya dari sejak kecilnya. Gak mungkin ada yang percaya kalau dia pendusta. Kalau gitu kita juluki saja, dia gila. Kata yang lain, mustahil manusia akan percaya kita bilang gila. Dari Quraisy sampai seluruh orang-orang Arab kenal bahwa dia adalah orang yang paling cerdas di antara kita. Gak mungkin dikatakan gila. Dan mereka gak akan percaya. Kalau begitu kita juluki penyair. Kata Walid bin Mughirah, aku ahli dalam bidang syair. Apa yang dia bacakan sangat berbeda dengan syair. Tetapi lebih bagus. Mereka juga tahu kalau Al-Quran bukan syair. Tetapi lebih menarik. Lebih indah. Lebih mengena. Dan dalamnya isinya juga ilmu. Sehingga kata dia bukan penyair. Dan seterusnya dan seterusnya. Ala kulli hal. Cercaan mereka tidak ngaruh. Kembali kepada kitab. Wa an Aisyah, dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmidzi dalam kitab Az-Zuhud, wa sahhahahu Al-Albani fi Sahihil Jami'. Isinya sama dengan apa yang ada dalam hadis Al-Umdah, dalam hadis Al-Bab. Yani dalil kedua ini menguatkan dalil yang pertama secara makna, menguatkan secara makna. Man iltamasa ridha Allah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas. Wa man iltamasa ridha an-nas bi sakhatillah sakhita Allah alaihi wa askhata alaihi an-nas. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah akan ridha kepadanya dan Allah akan jadikan ridha seluruh manusia. Dan siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, Allah akan murka dan juga akan menjadikan manusia seluruhnya murka. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Hukuman dengan apa yang sebaliknya dari yang diharapkan. Ini biasanya barakallahu fikum untuk hukuman adalah lawan dari harapan.
Harapan mereka ingin diridhoi oleh semua pihak. Kesini iya, ke situ iya, ke sini iya. Yang dulu pernah dikenal dengan istilah dai pramuka. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Mau di Syiah, Sufi, Hizbi, Khawarij, di mana-mana dia senang. Barakallahu fiikum. Orang-orang seperti ini inginnya apa? Ingin diridhoi oleh semua pihak. Ternyata akibatnya semua pihak membenci. Begitu tahu si Khawarij ini bahwa orang ini ternyata ke mereka juga, munafik. Kelompok yang kedua Syiah juga ketika tahu bahwa orang ini ke sana juga, dasar mudzabdzab. Akhirnya semuanya benci. Karena bila munafik di zaman Rasulullah SAW itu dibenci bukan hanya oleh kaum muslimin. Oleh musyrikin Quraisy dibenci. Dikatakan pelimpan, dikatakan mudzabdzab, dikatakan dengan berbagai macam kalimat-kalimat yang jelek dan buruk. Ini barakallahu fiikum uqubatan min Allah. Balasan dari Allah. Man iltamasa ridhan nas, siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, Allah murka. Dan kemudian Allah jadikan manusia pun ujung-ujungnya murka. Pertama ridho karena dianggap sama, ternyata dia mendatangi musuhnya. Berubah jadi benci. Demikian pula yang di sana, begitu tahu dia juga bersama kelompok yang bersaing dengannya, menjadi musuh juga, benci juga dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya dia dijuluki bunglon oleh semua pihak. Oleh semua pihak. Hadal hadis rawahu Ibnu Hibban bihadzal lafaz. Dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dari seseorang dari ahli Madinah, qala kataba Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini terucap atau teriwayatkan dari Aisyah ketika diminta oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, meminta nasihat dari Aisyah. Ini riwayat di samping berkait dengan pembahasan kita juga menjadi riwayat yang menunjukkan keutamaan Muawiyah. Yang sebagian orang mencercanya karena begini dan begitu katanya, padahal dusta. Beliau justru menimba ilmu dari Aisyah, bahkan dari Ali bin Abi Thalib juga menulis surat meminta faedah-faedah ilmu. Di antara isi suratnya kepada Aisyah, aniktubi li kitaban tusini fihi. Tulislah untukku wahai Aisyah, wahai ummul mukminin, satu surat nasihat untukku. Wala tukthiri alayya, dan jangan banyak-banyak, ringkas saja. Fakatabat Aisyah, maka Aisyah pun menulis surat ila Muawiyah, kepada Muawiyah. Salamun alaik, semoga keselamatan atasmu. Amma ba'd, fa inni sami'tu Rasulullah SAW. Amma ba'du, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, malil tamasa ridha Allah bisaqatin nas, kafahu Allahu mu'natan nas. Wa man iltamasa ridhan nas bisaqatillah, wakalahu Allahu ilan nas. Dalam riwayat Tirmidzi ini agak berbeda dengan lafaz Ibnu Hibban. Yang tadi lafaznya Ibnu Hibban. Lafaznya Tirmidzi pertama ada kisah Muawiyah yang meminta nasihat. Yang kedua lafaznya, siapa yang mencari ridha Allah dengan kemurkaan manusia, kafahullahu mu'natan nas, lafaznya. Berbeda dengan yang tadi. Allah ridha dan Allah jadikan manusia ridha. Kalau di sini Allah ridha dan Allah cukupi orang tadi dari manusia. Siapa yang mencari ridha Allah dengan kemarahan manusia, maka kemarahan manusia itu enggak akan menjelekkan kamu. Allah akan cukupi kamu dari mereka. Akan dibela oleh Allah dari mereka. Wa man iltamasa ridhan nas, sebaliknya, siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, wakalahullahu
ilan nas. Allah akan pasrahkan dia pada manusia. Silahkan. Ini ambillah balasan dari manusia, ambillah pembelaan dari manusia, ambillah pertolongan dari manusia, ambillah jasa dari manusia. Dan apa bisa? Tidak akan bisa. Manusia tadi nggak akan bisa membelanya. Wassalamualaikum. Kata Aisyah setelah menyampaikan hadis ini, Assalamualaikum. Suratnya pendek sekali. Hanya membawa hadis, salam, kemudian salam penutup. Selesai. Rawahu Abu Nuaim juga di dalam Al-Hilyah. Dan kalimat waman iltamasa, maknanya iltamasa adalah mencari. Seperti dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang berjalan di satu jalan yaltamisu, yakni mencari ilmu. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa katabat Aisyatu ila Muawiyah wa ruwiya annaha rafa'athu. Aisyah menulis kalimat ini untuk Muawiyah sebagai nasihat, dan di dalam riwayat rafa'athu, beliau merafa'kan. Jadi ada riwayat langsung berkata, siapa yang mencari ridha Allah dengan kemurkaan manusia, maka begini-begini. Ada yang begitu. Langsung seakan-akan itu ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tetapi ada riwayat yang lain, kata Syekhul Islam, rafa'athu. Diriwayatkan secara marfu'. Nabi SAW berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ini rafa'athu. Man ardallah bisakhatin nas, kafahullahu mu'natan nas. Siapa yang mencari ridha Allah, walaupun dengan kemarahan manusia, maka Allah akan cukupi dia dari manusia. Wa man ardan nas, dan siapa yang mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah, la yughnu anhu minallahi syai'a. Kalau mencarinya keridhaan manusia, maka Allah enggak akan memberikan kecukupan padanya sedikit pun. Hadza lafdzul marfu'. Ini lafaz yang marfu'. Berarti lafaz yang marfu' adalah yang kedua, yang disebut dengan kafahullahu mu'natan nas. Allah cukupi dari manusia. Man ardallaha bisaqatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Sedangkan lafaz yang mauquf, lafaz yang dari Aisyah tanpa merafakkan kepada Nabi, berbunyi, siapa yang meridhokan Allah dengan kemarahan manusia, maka Allah akan ridho kepadanya dan akan menjadikan manusia pun ujung-ujungnya ridho. Memang orang ini punya prinsip. Kata musuhnya. Pertama marah. Kamu memang gak mau nurut. Kamu gak mau ngikut. Enggak, saya berpegang dengan hadis ini. Enggak bisa. Ini sunnah. Lama-kelamaan berubah manusia. Memang orang ini hebat. Memang orang ini memiliki pendirian yang kokoh. Salut. Nah, biasanya kalau ridhonya kawan, ya ridho biasa. Kalau ridhonya musuh, salut. Ya, angkat tangan begini. Ya. Masya Allah. Kagum. Ini orang memang punya prinsip. Ini orang memang kokoh. Sedangkan yang mudabdabin, al-mutalawwinin, mereka akan direndahkan oleh manusia. Oleh kawan dan lawan. Kembali kepada kitab. Berarti man ardan nas, siapa yang meridhokan manusia dengan kemurkaan Allah, ada hamiduhu minan nasi lahu zaman. Berubah nantinya pujian manusia, berubah suatu saat menjadi zaman, menjadi cercaan. Pertama dipuji, oh, Masya Allah, kamu sama dengan saya. Oh, kamu Masya Allah bisa bergabung dengan kami. Kamu awalnya begitu. Ujung-ujungnya, ternyata kamu munafik. Ternyata kamu mudabdab. Ternyata kamu mutalawwin, dan seterusnya dan seterusnya. Wa hadza min a'zamil fiqhi fid din. Dan ini barakallahu fikum sebesar-besar fiqh dalam agama. Fiqh maknanya secara lughatan faham. Paham. Ini sebesar-besar pemahaman terhadap agama. Fa inna man ardallah bisuqtihim kana qad ittaqahu
wa kana 'abduhu salih. Karena siapa yang mencari ridha Allah walaupun dengan kemurkaan manusia, berarti dia bertakwa kepada Allah, berarti dia hamba Allah yang saleh, berarti dia adalah waliullah, wallahu yatawalla salihin. Sedangkan Allah akan di pihak orang-orang yang saleh. Walaknya, cintanya kepada orang-orang saleh. Pembelaan Allah bersama orang-orang saleh. Wallahu kafin 'abdah, sedangkan Allah akan mencukupi hambanya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wallahu yakfihi mu'natan nas bila raib. Sedangkan Allah pasti kalau ridho pada seseorang, Allah akan cukupi dia. Allah akan berikan apapun yang manusia halangi, Allah akan berikan padanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bila raib, tanpa ada keraguan. Wa amma kaunun nasi kulluhum yardawna anhu. Adapun keadaan manusia seluruhnya ridho kepadanya, semua pihak ridho kepadanya, qad la yahsul lak. Iya apa iya? Pilihannya cuma dua, iya dan iya. Untuk membuat ridho seluruh manusia, semua pihak, qad la yahsul lak. Bisa jadi nggak akan bisa kamu dapati. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia secara seluruhnya itu adalah tujuan yang tak akan pernah tercapai. Kalau bisa, Ustaz, menggabungkan seluruh ahlul bid'ah, pasti ahlus sunnah nggak suka. Betul? Ya justru ahlus sunnah yang memusuhinya. Malah para a'immah, para ulama yang memusuhinya lebih mengerikan lagi. Apalagi mau menggabungkan semua agama, lebih mustahil lagi. Sinkretisme agama lebih susah lagi, lebih sulit lagi. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan seluruh manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tercapai. Lakin yardawna anhu idza salimu minal aghrad wa idza tabayyana lahumul aqibah. Mereka akan ridha kalau mereka selamat tujuan-tujuannya, bagian-bagiannya, dan jika jelas baginya akibatnya apa. Wa man ardan nas bi sakhatillah, maka siapa yang mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah, la yughnu anhu minallahi syai'a. Allah murka, manusia ridha. Apakah manusia bisa menghalangi kemurkaan Allah? Apakah manusia bisa mengurangi kemurkaan Allah, adab Allah? Lam yughnu minallahi syai'a. Mereka enggak bisa mencukupi kamu dari Allah sedikit pun. Kalau manusia yang murka, Allah ridha, Allah bisa membelamu. Allah Maha Kuasa untuk mencukupimu dari mereka. Tapi sebaliknya, kalau mereka yang ridha, Allah yang murka, siapa yang bisa menghalangi kemurkaan Allah? Seluruh manusia nggak akan ada yang sanggup, walaupun mereka bergabung bersatu bersama, walaupun mereka saling dukung mendukung, karajulin wahid, tetap nggak akan bisa menghalangi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Walam yughnu anhu minallahi syai'a. Tidak akan bisa mencukupi orang tadi dari Allah sedikit pun. Kadzalim alladhi ya'addu ala yadayhi. Nanti kejadiannya seperti orang zalim yang menggigit jarinya sendiri nanti yaumul qiyamah. Yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'anid dzikri ba'da id ja'ani. Wa kana syaitan lil insani khadula. Asyahid min hadhihi al-ayah adalah ya wailata lam attakhid fulanan khalila. Duhai kiranya aku tidak mengambil fulan sebagai temanku. Ini makna yang terkandung di dalamnya persis seperti yang kita bahas.
Aku ngambil fulan sebagai teman, apa faedahnya? Aku dulu di dunia membuat ridho dia, mengikuti dia, maunya apa saya turuti. Ternyata menyesal yaumul qiyamah, dia nggak bisa bantu apapun. Ya wailata, laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai kiranya aku tidak mengambil fulan sebagai temanku. Di sini Syekh Asy-Syarih rahimahullahu taala menganggap kita semua hafal Quran. Masya Allah, husnudzan dari penulis. Sebagaimana yang menggigit jarinya, orang zalim menggigit jarinya, maksud di ayat itu. Ya, kalian sudah hafal ayatnya. Dia juga sama. Karena mencari ridho temannya, ternyata temannya tidak memberikan apapun. Wa ma kaunu hamiduhu yanqalibu dzamman. Adapun pemujinya akan berubah menjadi pencerca, fa hadza yaqa' katsiran wa yahsul fil 'aqibah. Ini juga banyak terjadi dan sering kali terjadi. Awalnya ridho, ujung-ujungnya mencerca karena ternyata engkau tidak konsekuen. Dikira bersama Khawarij, ternyata juga bersama Murji'ah. Dikira bersama Murji'ah, ternyata bersama Khawarij. Orang Murji'ahnya juga marah. Akhirnya malah dimusuhi oleh semua orang. Kapan itu? Fil aqibah. Imma aqibah fid dunya, wa imma aqibah fil akhirah. Pada akhirnya. Imma akhirnya masih di dunia sudah berubah jadi cercaan. Atau nanti yaumul qiyamah mereka akan menyalahkan kamu. Wala talumanna illa nafsak. Inni bari'un minka. Aku berlepas diri dari kamu. Salahkan dirimu sendiri. Dan seterusnya. Mereka semua akan mencerca. Atau saling mencerca. Fa'inal aqibah lit taqwa. Karena ujung-ujungnya nanti kebaikan untuk orang yang takwa. Hasil akhirnya nanti kebaikan-kebaikan di akhirnya untuk orang yang takwa. La tasul ibtida'an inda ahwaihi, memang awalnya tidak didapat. Dimusuhi, dijauhi, dicerca, dilempari. Ini ahlu tauhid, ahlu sunnah. Tapi ujung-ujungnya Allah menangkan. Sebagaimana awal dakwah Rasulullah SAW, dan lihatlah bagaimana akhirnya. Inna fatahna laka fathan mubina. Kami bukakan untukmu kemenangan yang besar. Wa qad ahsana man qal. Sungguh bagus apa yang dikatakan oleh seorang penyair. Idza sahha minkal wud ya ghayatal muna fa kullu alladhi fawqa turabi turabu. Kalau engkau kecintaannya murni, ikhlas, ya ghayatal muna, niscaya engkau akan tahu semua yang di atas tanah adalah tanah. Artinya tidak ada keistimewaan apa-apa. Manusia jenis apapun. Oh ini raja, oh ini gubernur, oh ini orang istimewa, oh ini orang kaya, oh ini memiliki kekuatan, memiliki. Tidak ada di atas tanah ini kecuali tanah. Kalau cintamu murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ya ghayatal muna, wahai harapan yang paling tinggi, maka niscaya engkau akan tahu apa yang ada di atas tanah tidak lain kecuali tanah. Fakullul ladzi fawqa turabi turabu. Semua apa yang di atas tanah ya tanah. Apa maksudnya? Disebutkan di sini oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala setelah menukilkan syair tadi. Faman tahaqqaqa anna kulla makhluqin fawqa turabi fahuwa turab. Siapa yang telah membuktikan, siapa yang telah tahu bahwa semua makhluk yang di atas tanah adalah tanah, fa kaifa yuqaddim, maka bagaimana mungkin akan mengutamakan tanah di atas pencipta tanah? Kalau tahu semua yang di atas tanah adalah tanah, fa kaifa yuqaddim ta'ata man huwa turab ala ta'ati rabbil arbab? Maka bagaimana mungkin akan mengutamakan ketaatan tanah dalam menentang ketaatan Rabbul Arbab? Au kaifa yarda turab bi suqtil malikil wahhab? Bagaimana engkau membuat ridha tanah dengan kemurkaan Al-Malikul Wahhab yang maha kuasa dan maha memberi?
Inna hadza la syai'un ujab. Ini perkara yang sangat aneh. Mengutamakan tanah, mencari ridho tanah dengan menentang penciptanya tanah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa fil hadisi, dari dalam hadis ini ada juga pelajaran uqubah man khafan nas wa athara ridhahum 'ala Allah. Hukuman, balasan bagi orang yang justru takutnya pada manusia dan lebih mementingkan keridhaan manusia daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa anal uqubah qad takunu fid din, dan balasannya, hukumannya bisa jadi pada agama, bisa jadi pada dunianya atau pada dunia dan agamanya. Dan kalau pada din, pada agama, itu yang lebih mengerikan. Iyadzan billahi min dzalik. Dan yang diancamkan dari tadi, dalam riwayat-riwayat tadi, yang diancamkan adalah uqubah fid din, balasan dalam agama, yaitu ditimpa kesesatan, ditimpa kemunafikan, ditimpa kekufuran, sebagaimana ayat Allah, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumil qiyamah. Maka Allah timpakan balasan pada mereka dalam bentuk nifaq. Jadi kemunafikan itu balasan. Ditimpa oleh Allah nifaqan di hati-hati mereka. Ila yaumi yalqauna, sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Mengapa diberi balasan dalam bentuk nifaq? Bima akhlafullah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdibun. Karena mereka menyelisihi Allah dari apa yang dijanjikannya kepada Allah, dan karena mereka mendustakan. Intah. Selesai pembahasan bab. Alhamdulillah. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira.